Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan hari ini jangan lupa kalian mengisi daftar hadir di link yang ada. Masih ingatkah kalian materi minggu lalu? Materi minggu lalu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Demokrasi parlementer antara tahun 1945 sampai 1959. B. Demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai 1966. C. Demokrasi Pancasila antara tahun 1966 sampai 1998. D. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga,
pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, dengan dikeluarkannya dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang puncaknya terjadi pada perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Beberapa penyimpangan diantaranya: A. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. B. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR GR pada tanggal 24 Juni 1960. Dan yang C, pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3/MPRS/1963. D. Penyimpangan politik luar negeri di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Keadaan yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan nama Tritura. Isi dari 3 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Dan yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti
kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan didasari nilai-nilai ketuhanan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi di berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu sebagai wakil presiden. Demokrasi Pancasila masa reformasi sampai dengan sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan. Perubahan sosial sesuai perubahan politik kenegaraan. A. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. B. Sistem semi-parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, demokrasi awal yang diberlakukan di Indonesia adalah demokrasi parlementer
di mana kekuasaan tertinggi di tangan parlemen. Demokrasi ini berlaku sejak kurun waktu 1945 sampai dengan 1959, yaitu bermula dari pasca kemerdekaan Indonesia sampai dengan munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Indonesia kembali ke Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan kembali menjadi NKRI. Dan yang kedua yaitu kesimpulan kedua, sejarah Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang pada waktu itu adalah Presiden Soekarno. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama atau seluruh rakyat. Bangsa Indonesia, bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Dan yang keempat yaitu kesimpulan yang keempat, perkembangan sistem pemerintahan di Republik Indonesia ada sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian membaca buku paket PPKN kelas 9 halaman 67 sampai 76 untuk lebih memahami materi ini. Dan pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang lembaga-lembaga negara. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.